Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Raihan dengan NIM 2302166 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Maliku Saleh. Nama saya Diana Fitri dengan NIM 230210053 Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Vicky Amelia dengan NIM 2302155 Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Fandi Zulkiran dengan NIM 2302146 Prodi Administrasi Publik Universitas Maliku Saleh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitawati dengan NIM 2302165 Prodi Administrasi Publik. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan isu yang terkait dengan konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Fitri Makfirah SHMH. Kami mengangkat kasus tentang penolakan Omnibus Law atau penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Kemunduran itu menurut Kontras terlihat dari penangkapan ribuan orang dan kekerasan terhadap ratusan orang dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law di berbagai daerah. Kontras juga menyebut kekerasan oleh aparat polisi berkolerasi dengan penempatan 32 petinggi Polri menjadi pejabat negara. Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, memproyeksi perlindungan hak asasi manusia dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat tahun depan akan semakin jauh dari harapan. Fathia mengatakan tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengevaluasi tindakan resepsi aparat polisi dalam peristiwa unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Staf Riset dan Dokumentasi Kontras, Danau Pratama, mencatat ada 4.555 orang ditangkap secara wewenang dan 232 orang mengalami luka-luka dalam 87 aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah. Namun Polri tidak pernah menindak anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan. Pun Presiden Jokowi tidak berupaya untuk mengevaluasi institusi kepolisian. Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, juga mengatakan masifnya tindakan represi aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil yang mengkritik kebijakan pemerintah yang kontroversial tak lepas dari penempatan 32 petinggi Polri di pemerintah. Pengamatan penempatan itu secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan internal Polri. Kalau kami sebutnya mungkin fungsi ABRI sudah tidak ada lagi, sekarang muncul multifungsi Polri karena bergerak di berbagai lini imbuk Fathia. Polisi harus jadi aparat negara yang tegak lurus. Selain karena tidak ada pengawasan yang ketat oleh Kompolnas, pemerintah sengaja memanfaatkan kekuatan polisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Saya tidak yakin kemauan pemerintah untuk melepas kepolisian karena kepolisian sangat istimewa perannya dalam politik. Ketika era reformasi dengan fungsi ABRI dipangkas, polisi jadi alat yang penting dimainkan di ranah politik. Tugas Bambang Rukminto. Padahal polisi harus benar-benar menjadi aparat negara yang tegak lurus, bukan hanya alat kekuasaan. Menurutnya, cara untuk memutus kekerasan oleh polisi dengan merevisi kewenangan Komisi Polisi Nasional agar lebih kuat dan independen. Hal ini, pemerintah harus tegas pada Undang-Undang Polri yang melarang anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi seperti komisaris di BUMN atau menjadi staf di pemerintahan. Tenaga ahli kantor staf Presiden, Doni Gahral Adian, menanggapi anggapan bahwa pemerintah abai terhadap kekerasan aparat. Kata dia, komitmen Presiden Jokowi dalam menjamin hak asasi manusia sudah jelas dan tetap kokoh. Ia mengatakan kendati indeks hak sipil dan politik di Indonesia menurun, tapi tidak bisa serta-merta dikaitkan oleh tindakan represif aparat. Pelaku persekusi itu dilakukan oleh aktor non-negara. Jadi secara umum demokrasi kita cukup baik. Lihat saja pelaksanaan pilkada serentak yang berjalan damai-damai saja. Sementara mengenai penempatan puluhan petinggi Polri di pemerintah, menurutnya tidak berpengaruh pada kebijakan internal Polri, tetapi tidak membuat wajah pemerintah identik dengan kekerasan. Sekian kasus yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.